Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Petang bersama saya Muhammad Andriansah. Pemirsa, wacana merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE bergulir setelah Presiden Joko Widodo meminta agar implementasi undang-undang tersebut menjunjung prinsip keadilan. Jokowi mengaku akan meminta DPR untuk merevisi undang-undang tersebut jika implementasi Undang-Undang ITE yang berkeadilan itu tidak dapat terwujud. Undang-Undang ITE ini juga sering dianggap sebagai sumber masalah pada era reformasi ini. Pasalnya sering dijadikan tameng bagi pihak yang dikritik. Mereka yang merasa tersinggung saat dikritik biasanya menggunakan Undang-Undang ITE untuk melaporkan pihak yang mengkritik ke polisi. Revisi Undang-Undang ITE sebetulnya bukan pertama kali ini saja bergulir. Pada 2016, DPR telah merevisi undang-undang tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pada beberapa waktu lalu juga pernah digugat oleh politis Gerindra Habibur Rahman dan juga Farhad Abbas, namun ditolak oleh MK. Untuk menakar beberapa urgensi revisi Undang-Undang ITE ini, kita akan membahas dengan pengamat hukum. Bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Rojak, Asyari SHMH. Kita sapa, selamat sore Pak Rojak. Selamat sore Bang Ardiansah. Baik Pak Rojak, bagaimana tanggapan Anda mengenai adanya wacana revisi Undang-Undang ITE ini? Apakah revisi ini harus segera dilakukan atau seperti apa Pak Rojak? Oke, terima kasih Bang Ardiansah. Undang-Undang ITE ini seharusnya kita lihat sebagai sebuah undang-undang yang menyeluruh ya. Maksudnya menyeluruh itu dari pasal 1 sampai pasal terakhir harus dilihat, gitu kan. Sedangkan yang kita bicarakan selama ini rata-rata kalau soal kritik mengkritik itu hanya di pasal 27, 28, 29 saja. Nah, ini yang menurut saya kurang pas proporsinya. Nah, sebagaimana tadi Mas Ardiansah sampaikan bahwa sebenarnya ini sudah pernah direvisi ya. Kalau sebelumnya Undang-Undang ITE itu nomor 19 tahun 2006 direvisi menjadi 11 tahun 2018. Jadi sebenarnya baru juga direvisi gitu kan. Tetapi implementasinya ternyata dari hasil revisi pun masih banyak mendapat kritikan gitu kan, karena posisinya tidak proporsional ketika diterapkan gitu istilahnya ya. Nah, dari undang-undang yang ada itu sebenarnya yang paling banyak dikritik itu adalah soal di pasal 27-nya mengenai pencemaran nama baik dan lain sebagainya ya, soal yang kaitannya dengan berita bohong dan lain sebagainya. Nah, itu yang banyak dikritisi gitu. Bahkan beberapa kali seperti tadi disampaikan sudah diajukan ke MK dan MK menganggap bahwa tidak bertentangan dengan konstitusi. Artinya apa? Undang-undang ini di pasal tersebut sudah tepat gitu kan ya. Nah, ini yang seharusnya menurut saya didudukkan begini. Undang-undang ini kan judulnya informasi dan teknologi dan transaksi elektronik gitu kan ya. Jadi sebenarnya bukan undang-undang kritik mengkritik gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat pasal-pasal yang lain itu sebenarnya untuk melindungi kita ketika menggunakan jaringan elektronik untuk bertransaksi gitu kan ya. Baik transaksi perbankan, transaksi bisnis, bagaimana dokumen elektronik diatur, bagaimana tanda tangan diatur gitu kan ya. Nah, seharusnya penegakan hukum di sini yang lebih ditonjolkan dalam Undang-Undang ITE gitu kan ya. Bagaimana menggunakan akun bank bisa save, transaksi pakai internet banking, pakai mobile banking bisa selamat gitu kan. Bagaimana originalitas dokumen kita gitu kan ya. Mengenai tanda tangan elektronik itu bisa diverifikasi dengan bagus gitu kan. Karena sampai hari ini masih hanya sekedar 6 atau 7 lembaga pemerintah dan swasta yang menyediakan layanan tanda tangan digital gitu kan. Ini yang orang-orang nggak begitu paham dengan implementasi dari Undang-Undang ITE. Jadi fokus kita bolak-balik hanya di pasal 27, 28, 29 gitu kan. Nah, ini mulai menjadi perhatian publik ketika Presiden minta dikritik dan kemudian para tokoh bangsa ini memang nggak main-main ya. Mulai Pak JK gitu kan, Pak SBY menyampaikan kalau bahasanya Pak JK, bagaimana kita bisa mengkritik tanpa dipanggil polisi istilahnya gitu kan ya.
Nah, ini seolah-olah undang-undang ITE ini menjadi sebuah momok besar untuk demokrasi gitu kan ya. Tidak bisa menyampaikan kritik atau menyampaikan perbedaan pendapat gitu. Nah, kalau menurut saya untuk undang-undangnya sendiri itu sebenarnya tidak ada problem gitu kan. Barangkali implementasinya, khususnya di pasal-pasal tadi itu pasal 27, 28, 29 gitu kan ya. Apalagi ketika di lapangan ternyata banyak sekali ada orang-orang khusus yang ya yang laporin itu aja gitu kan ya. Ketika ada orang yang berseberangan dengan pemerintah ya itu aja yang laporin gitu. Iya, Nah, baik, ini menjadi Pak problem Rojak. saya kira. Ya, seperti yang kita ketahui, Undang-Undang ITE ini tentu sudah ada sejak 2008 dan pernah direvisi pada tahun 2016. Artinya undang-undang ini sudah ada belasan tahun lalu. Namun belakang ini sering terjadi masalah. Sebenarnya apa yang tidak sesuai dari Undang-Undang ITE ini? Apakah ada yang salah dari implementasi, objektivitas, atau aparat hukum yang menjalankannya? Jadi seperti apa, Pak Rojak? Kalau kita lihat di ini ya di catatan kalau kita tracing itu ya rata-rata memang undang-undang ITE ini rata-rata kalau dari apa namanya risetnya dari salah satu lembaga yang bergerak di bidang internet itu mayoritas yang dilaporin ini para aktivis gitu kan ini. Artinya apa? Artinya undang-undang ITE ini seolah-olah menjadi alat untuk memukul balik seperti itulah yang kira-kira dipahami gitu kan ya. Ya akhirnya pada beberapa waktu terakhir beberapa tokoh nasional menganggap bahwa ini seolah-olah menjadi alat anti kritik begitu kan ya. Ini yang menjadi problematika di situ itu gitu kan ya. Kalau memang kita mau mereview undang-undang ini, saya kira langkah bagusnya adalah menghapus di pasal-pasal 27, 28, 29 itu. Jadi bukan undang-undangnya yang dihapus gitu kan ya, yang dihapus pasal-pasal itu gitu. Kalau kita mau merevisi hanya memperbaiki seperti yang sebelumnya menurunkan ancaman gitu kan ya, ancamannya diturunkan itu saya kira juga tidak akan menjawab persoalan. Karena pada kenyataannya instrumen pasal-pasal di situ seolah-olah menjadi pasal karet gitu kan ya. Jadi ada orang-orang yang memang ketika mengkritik lantas dilaporkan, yang berseberangan dilaporkan, ini menjadi repot gitu kan ya. Data yang kita dapat dari Sappenet juga sepanjang tahun 2019 tercatat ada sebanyak 3.100 kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Tidak sedikit juga tokoh-tokoh yang akhirnya masuk ke jeruji buih setelah terjerat Undang-Undang ITE ini. Jika nantinya Undang-Undang ini direvisi, lantas bagaimana dengan korban dari Undang-Undang ITE ini? Apakah mereka yang sedang menjalankan hukuman akan dibebaskan begitu saja? Atau bagaimana prosedur hukumnya? Seperti apa, Pak Rojak? Ya itu memang menjadi salah satu catatan kita ya. Misalkan nggak usah terlalu jauh lah kalau kita misalkan flashback sebentar ketika membahas Omnibus Law banyak sekali mereka yang tidak sepakat dengan Omnibus Law ya mengutip pasal-pasal tertentu di Omnibus Law kemudian terjerat Undang-Undang ITE dengan dasar bahwa menyebarkan berita bohong dengan catatan bahwa apa yang mereka sampaikan tidak ada dalam Undang-Undang Omnibus Law gitu kan ya. Sedangkan versi Undang-Undang Omnibus Law sendiri itu kan macam-macam gitu kan draftnya ya. Ya ini menjadi problematika. Lah terus bagaimana kalau ini kemudian direvisi pasal ini dihapus atau bagaimana? Yang sudah terkena gimana ya? Tentunya tidak ada asas berlaku surut gitu kan ya. Asasnya akan berlaku ke depan dalam artian bahwa yang sudah kemarin berlaku ya tetap akan dikenakan itu yang kemudian dijalankan berikutnya setelah ini diundangkan baru akan diberlakukan gitu. Memang kita kan tidak mengenal asas retroaktif atau berlaku surut gitu kan ya. Jadi kita menganut asas positivisme. Jadi undang-undang yang sudah disahkan baru itu yang diberlakukan. Jadi nanti hanya bisa diberlakukan ketika sudah diundangkan aja. Kira-kira begitu, Mas Ardiansyah. Iya, baik Pak Rojak tentunya terima kasih atas kesempatan waktunya untuk sore hari ini. Tetap sehat selalu dan selalu menjaga protokol kesehatan di sana, Pak Rojak ya. Terima kasih Mas Ardiansyah.